Ini adalah sebuah kisah yang sangat di luar Nurul. Kisah seorang janda yang tidak bisa memiliki keturunan yang jatuh cinta pada seorang kuli bangunan. Hal mengejutkan terjadi ketika akhirnya ia halim. Semua orang akan menangis terharu ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simak terus kisahnya ya. Wulan adalah seorang janda muda berusia 32 tahun. Hidupnya selalu dihantui rasa sepi tanpa sosok pendamping. 10 tahun lamanya ia berumah tangga, namun tak kunjung dikaruniai seorang anak. Setiap tahun berlalu dengan harapan yang semakin menipis dan semakin melelahkan. Hatinya menginginkan sebuah keajaiban, namun doa-doanya seakan tak pernah menemukan jawaban. Cerita berpindah saat masih bersama mantan suaminya. Awalnya suaminya masih penuh pengertian. Mungkin belum waktunya, katanya setiap kali mereka menerima hasil negatif dari dokter. Namun, seiring berjalannya waktu, kalimat itu berubah menjadi keluhan. Lalu, menjadi kemarahan yang tertahan. Setiap pertanyaan dari keluarga besar suaminya menjadi duri dalam pernikahan mereka. Kapan kami punya cucu? Apa kalian sudah periksa ke dokter? Jangan-jangan Wulan yang bermasalah. Kalimat-kalimat itu berulang kali didengar Wulan, bagaikan palu yang menghantam batinnya. Ia mencoba bersabar, mencoba memahami beban yang juga dirasakan suaminya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa suatu hari suaminya akan menyerah. "Aku tidak bisa terus begini," kata suaminya dengan nada dingin di suatu malam. "Aku ingin punya anak, aku ingin keluarga, dan kamu tidak bisa memberikannya." Dunia Wulan seketika runtuh. Ia menatap pria yang selama ini ia cintai. Pria yang dulu berjanji akan selalu bersamanya dalam suka dan duka. Namun kini pria itu telah memilih pergi. Ia telah memutuskan bahwa cinta mereka tidak cukup tanpa kehadiran seorang anak. Perceraian itu terjadi begitu cepat. Wulan tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit bahwa ia kini sendiri, tanpa suami, tanpa anak, dan tanpa harapan. Ia kembali ke rumah kecil peninggalan orang tuanya di pinggiran kota, mencoba membangun hidup dari serpihan luka yang tersisa. Namun, luka yang ditinggalkan tak kunjung sembuh. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasa tatapan orang-orang tertuju padanya. Mereka berbisik, mereka bergumam, dan sebagian bahkan terang-terangan berbicara di belakangnya. Kasihan orang itu, tak bisa punya keturunan, sudah janda pula. Siapa yang mau sama dia? Malam-malamnya diisi dengan isak tangis yang terpendam. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ini bukan salahnya, tapi kepada siapa? Dunia telah menghakimi dirinya sebagai wanita yang tidak sempurna, sebagai wanita yang tidak mampu memberikan keturunan. Satu hal yang selama ini ia yakini tak seharusnya menjadi ukuran kebahagiaan dalam sebuah pernikahan, ternyata menjadi alasan terbesar kehancuran hidupnya. Namun, di tengah kepedihan itu, Wulan mulai menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus-terusan meratapi nasib. Ia tidak bisa membiarkan kata-kata orang lain mengganggu hidupnya. Ia harus bangkit. Ia harus mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri. Dengan tangan gemetar dan hati yang masih dipenuhi luka, Wulan memutuskan untuk memulai hidup baru. Sebuah keputusan yang akan membawanya pada kisah yang tak pernah ia duga sebelumnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan bahan-bahan, memastikan warungnya bersih dan rapi sebelum pelanggan pertama datang. Awalnya, warung itu tidak terlalu ramai, namun seiring berjalannya waktu, para pekerja proyek mulai mengenalinya. Mereka sering bercanda, ada yang hanya sekadar iseng memuji lekuk gitar Spanyolnya, ada juga yang terang-terangan menunjukkan ketertarikan. Wulan terbiasa menanggapinya dengan senyum tipis atau hanya membalas dengan kata-kata singkat. Meski begitu, di dalam hatinya, ia merasa lelah dengan cibiran dan candaan yang terkadang melewati batas. Ada satu kelompok pekerja yang sering datang. Biasanya, mereka duduk di sudut warung,
tertawa keras, dan melontarkan candaan yang semakin lama semakin kurang pantas. "Janda secantik ini, sayang kalau sendirian terus," salah seorang dari mereka berkata sambil tertawa. Wulan menelan ludah, memilih untuk tidak menanggapi. Tetapi di dalam hatinya ada luka yang tak kasat mata. Namun, ia tetap menjalani hari-harinya dengan tabah. Setiap malam, saat menutup warung, ia merasa kesepian yang semakin menyesakan. Ia rindu akan percakapan yang lebih dalam. Rindu akan seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Bukan hanya sekadar melihatnya sebagai seorang janda. Hingga suatu hari, seorang pria asing datang ke warungnya. Ia tampak berbeda dari para pekerja lain. Wajahnya lebih tegas, ada ketenangan dalam sorot matanya. Meski bajunya sama lusuhnya dengan para pekerja lainnya, ia memiliki aura yang berbeda. "Warungnya masih buka?" tanyanya dengan suara yang tenang namun berwibawa. Wulan menatapnya sejenak. "Sebenarnya sudah mau tutup, tapi kalau hanya kopi, saya bisa buatkan." Pria itu tersenyum. "Kalau begitu, aku pesan kopi hitam tanpa gula." Wulan mengangguk, segera menuangkan kopi ke dalam cangkir. Saat pria itu menyeruput kopinya, mereka mulai mengobrol. Nama pria itu adalah Rizal. Ia baru beberapa hari bekerja di proyek tersebut. Dan malam itu adalah pertama kalinya ia mampir ke warung Wulan. Mereka berbincang cukup lama. Percakapan yang awalnya hanya seputar pekerjaan berlanjut ke hal-hal yang lebih pribadi. Rizal bercerita bahwa ia seorang duda. Pernikahannya berakhir tragis karena istrinya berselingkuh. Wulan mendengarkan dengan seksama, merasakan ada kesamaan di antara mereka. Ia pun menceritakan sedikit tentang dirinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa nyaman berbicara dengan seseorang tanpa rasa takut dihakimi. Saat malam semakin larut, Wulan akhirnya menutup warungnya. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Seolah-olah sebuah harapan kecil mulai tumbuh, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Malam berikutnya, Wulan tanpa sadar menunggu kedatangan Rizal. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan, tetapi matanya sesekali melirik ke arah jalanan proyek. Namun, hingga larut malam, Rizal tak kunjung datang. Perasaan kecewa menyelinap dalam hatinya. Saat ia hendak menutup warung, tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundaknya. Wulan tersentak, lalu menoleh. Rizal berdiri di belakangnya dengan senyum tipis. "Maaf, aku terlambat," katanya. Wulan tersenyum kecil. "Aku kira kamu tidak datang lagi." Rizal duduk di kursi, memesan kopi seperti biasa. Dan kali ini, mereka berbicara lebih lama lagi. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin erat. Wulan merasa nyaman, dan tanpa ia sadari, ia mulai menantikan kehadiran Rizal setiap malam. Namun, dalam hatinya masih ada ketakutan. Takut berharap terlalu besar. Takut kecewa lagi seperti dulu. Sampai suatu malam, Rizal berbicara dengan nada serius. "Aku tahu, ini terlalu cepat. Tapi aku merasa ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku ingin lebih dekat. Aku ingin menjagamu. Maukah kamu menikah denganku?" Wulan terkejut mendengarnya. Hatinya berdebar kencang. Ini terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Namun, ia tidak bisa memungkiri perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk. "Iya, aku mau menikah denganmu." Namun, kisah mereka belum berakhir di sini. Akan ada ujian lain yang menanti, ujian yang akan membuktikan bahwa kebahagiaan sejati memang harus diperjuangkan dengan hati yang tulus. Malam itu, setelah Rizal mengungkapkan perasaannya, hati Wulan diliputi kebahagiaan yang bercampur dengan ketakutan. Ia tak pernah membayangkan ada seseorang yang mau menerimanya dengan tulus setelah semua yang ia lalui. Namun, di sisi lain, bayang-bayang masa lalunya terus menghantui. Apakah ia layak bahagia? Apakah ia pantas untuk mencintai dan dicintai lagi? Sejak malam itu,
Hubungan mereka semakin erat. Rizal selalu datang ke warung setiap malam, bahkan terkadang membantunya merapikan meja dan mencuci piring sebelum warung ditutup. Para pekerja lain mulai memperhatikan kedekatan mereka. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit pula yang mencibir. Kamu harus hati-hati, jangan sampai kau jatuh ke lubang yang sama, kata salah seorang pelanggan tetapnya dengan nada bercanda. Namun, bagi Wulan, kebahagiaan yang ia rasakan bersama Rizal terasa nyata. Ia melihat ketulusan dalam tatapan pria itu, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap malam, mereka berbincang panjang, berbagi kisah hidup, berbagi tawa, dan sesekali berbagi air mata. Wulan merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian. Oh iya, kita akan memasuki puncak cerita yang mendebarkan nih. Tapi sebelum lanjut, bantu 250 like dan subscribe ya. Makasih teman-teman. Mari kita lanjutkan ceritanya. Ujian itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Suatu hari, seorang pria datang ke warungnya. Wajah itu familiar. Suara itu masih terekam jelas dalam ingatannya. Mantan suaminya berdiri di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Jantung Wulan berdegup kencang. Ia tak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan pria yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, ia menenangkan dirinya dan mengajak mantan suaminya duduk. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya dengan suara yang berusaha ia buat setenang mungkin. Pria itu terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Aku terlalu egois, terlalu terpaku pada keinginanku sendiri. Aku ingin kita kembali bersama. Dunia Wulan seakan berhenti sejenak. Semua rasa sakit yang telah ia kubur dalam-dalam tiba-tiba muncul kembali. Dulu, pria ini meninggalkannya tanpa peduli bagaimana perasaannya. Dan kini, setelah semua sakit yang dia berikan, dia ingin kembali. Wulan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kepastian dalam hatinya. Aku sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Dan aku sudah menemukan seseorang yang menerimaku apa adanya, ucapnya. Mantan suaminya terdiam. Ada rasa penyesalan di matanya, tapi ia tahu bahwa Wulan telah membuat pilihannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit dari tempat duduknya dan pergi, meninggalkan Wulan dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Malam itu, saat Rizal datang, Wulan menceritakan semuanya. Rizal hanya tersenyum dan menggenggam tangannya erat. Aku di sini untukmu. Aku akan selalu ada untukmu. Air mata mengalir di pipi Wulan. Kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang begitu dalam. Ia tahu hidupnya tidak lagi terikat oleh masa lalunya. Ia telah menemukan cahaya di ujung kesendiriannya. Dan seminggu kemudian, dalam kesederhanaan, mereka akhirnya menikah. Sebuah awal baru bagi Wulan. Sebuah kehidupan yang akhirnya ia jalani dengan penuh cinta dan harapan. Hari-hari setelah pernikahan, Wulan dan Rizal dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Mereka menjalani hidup tanpa kemewahan, tetapi dengan cinta yang tulus. Wulan masih mengelola warung kecilnya, sementara Rizal tetap bekerja di proyek pembangunan. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semakin bersyukur. Beberapa bulan setelah menikah, Wulan merasakan perubahan dalam tubuhnya. Pada suatu pagi, ia merasakan mual yang tak biasa. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan, tetapi semakin hari rasa itu semakin sering datang. Dengan perasaan campur aduk, ia memberanikan diri untuk memeriksakan diri ke bidan desa. Dan di sanalah ia mendengar kabar yang mengubah segalanya. Selamat Bu Wulan, kamu halim.
Ucap bidan itu. Wulan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Kebahagiaan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Setelah sekian lama dicap, tak bisa memiliki keturunan. Setelah bertahun-tahun dihina dan ditinggalkan, kini ia akan menjadi seorang ibu. Ketika ia pulang dan memberitahu Rizal, lelaki itu terdiam merasa tak percaya akan hal itu. Sesaat kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia menarik Wulan ke dalam pelukannya, menggenggam tangannya erat-erat seolah takut kehilangan. Aku sangat bahagia. Aku tidak peduli seperti apa masa lalu kita. Aku hanya tahu bahwa aku akan selalu bersamamu, menjaga kamu dan anak kita. Hari-hari selanjutnya diisi dengan kegembiraan. Rizal mulai bekerja lebih keras, menabung untuk masa depan anak mereka. Wulan merasa meski kehalimannya kadang membuatnya lelah, tetap membuka warung dengan semangat. Para pelanggan tetapnya ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Bahkan beberapa pekerja bangunan yang dulu sering memuji lekuk gitar Spanyolnya, kini justru lebih menghormatinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, sebuah kebenaran yang mengejutkan perlahan terungkap. Suatu hari, seorang dokter yang dulu menangani pemeriksaan kesuburan Wulan di masa lalu datang ke warungnya. Pria itu awalnya ragu untuk bicara, tetapi akhirnya ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan Wulan. Bu Wulan, dulu suami Anda yang pertama membawa hasil tes kesuburan. Ada satu hal yang mungkin Anda tidak tahu. Wulan menatapnya dengan penuh tanda tanya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda tidak bisa punya keturunan. Faktanya, saat itu justru mantan suami Anda yang memiliki masalah kesuburan. Dunia Wulan terasa berhenti sejenak. Semua kata-kata yang dulu menyakitinya, semua hinaan yang ia terima, semua penderitaan yang ia lalui, ternyata selama ini dibangun di atas kebohongan. Saat malam tiba, Wulan duduk di samping Rizal, menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Rizal hanya mendengarkan dengan tatapan lembut. Jadi selama ini aku dihina tanpa alasan ya. Aku dianggap wanita yang tidak berguna. Sementara kenyataannya bukan aku yang bermasalah. Rizal menggenggam tangannya. Jangan pikirkan itu. Itu sudah jadi masa lalu. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Yang penting, sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak pernah kurang. Kamu adalah wanita kuat. Dan aku mencintaimu bukan karena kamu bisa memberiku anak, tetapi karena kamu adalah Wulan. Kata-kata itu membuat Wulan menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang masa lalu. Bebas dari perasaan tidak berharga yang selama ini menghantuinya. 9 bulan berlalu dan akhirnya hari itu tiba. Di sebuah klinik bersalin sederhana, dengan Rizal menggenggam tangannya erat-erat, Wulan melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan, dan untuk pertama kalinya Wulan merasakan kebahagiaan yang utuh. Rizal mencium keningnya dengan penuh kasih. Terima kasih sayang, kamu telah memberi hidup baru bukan hanya untuk bayi ini, tapi juga untuk kita berdua. Wulan tersenyum lemah, memandangi wajah kecil yang ada dalam pelukannya. Kita beri nama siapa? Rizal berpikir sejenak. Bagaimana kalau kita beri nama Nanda? Wulan mengangguk setuju. Nanda anakku, kamu adalah bukti bahwa cinta sejati itu nyata. Dan di dalam kamar sederhana itu, dengan bayi kecil dalam pelukannya dan suami yang mencintainya di sisinya, Wulan tahu bahwa ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.